Oke, selamat siang Sesong Cece semua. Hari ini saya akan coba sharing tentang bagaimana menulis itu mudah sesuai dengan permintaan dari berbagai relawan ya. Mereka kadang saya sering menemukan kalau misalkan sebuah kegiatan seci, biasanya kalau kita mau cari foto, minta foto itu gampang. Pasti ada fotonya nggak Song? Ada gitu. Tapi ketika ditanya misalkan ada teksnya nggak? Ada artikelnya nggak? Wah langsung. Jadi saya akan coba bantu maksudnya untuk bagaimana sih supaya Sesong Cece ini yang belum, khususnya yang belum pernah menulis untuk bisa menulis, untuk mau menulis, dan kalaupun yang sudah terbiasa mungkin sebagai bahan referensi tambahan bagaimana sih supaya menulis itu dengan menggunakan emosi dan perasaan kita. Oke, mungkin saya mulai lagi. Saya share dulu materinya. Oke, materi udah nol. Oke, menulis sesuai dengan judulnya, menulis itu mudah. Nah, mudahnya itu tentu ada dengan ada beberapa catatan ya. Artinya mudah kalau kita mau memulainya. Itu kuncinya adalah itu. Menulis itu mudah, yang sulit adalah memulainya. Itu biasanya orang akan belum apa-apa tuh udah merasa wah menulis itu susah, ribet, capek. Nanti pasti kalau nggak kurang apa saya akan diuber-uber gitu. Misalkan kurang lengkap pasti kita akan diuber-uber, jadi mendingan gak usah nulis lah, foto aja. Nah tapi foto aja kadang juga memang ada foto yang bisa bercerita, tapi juga ada hal-hal yang memang tidak bisa digambarkan dengan hanya melalui foto saja gitu. Oke, next saya mulai dengan mengapa sih kita harus menulis. Nah saya harap dari Sesong Cece mungkin bisa jawab ya, kenapa sih Sesong Cece perlu menulis, alasannya harus menulis itu apa gitu. Jadi nanti saya coba mau lihat dulu dari Sesong Cece kira-kira apa gitu. Kenapa harus menulis? Oke, menyampaikan berita dan pesan bermanfaat. Oke, untuk dokumentasi sejarah seci. Sip, alasannya ini udah sesuatu yang memang penting ya. Mendeskripsikan foto yang ada. Oke, itu salah satunya untuk keterangan foto agar yang melihat foto mengerti kegiatan tersebut. Ya, menulis cerita di balik foto, menggambarkan suasana, bisa menginspirasi orang banyak. Ini jawabannya udah oke semua nih. Jadi, nah merekam sejarah ini yang saya ada juga satu itu dokumentasi yang mudah untuk mengingat lagi. Oke, nah kurang lebih saya juga coba ringkaskan ya di dalam PPT saya ini. Yang tadi Sesong Cece jawab itu benar semua, cuma saya coba ringkaskan. Yang pertama adalah kita menulis itu untuk mengingat peristiwa ya, karena kalau kita nggak tulis biasanya kita akan lupa. Mungkin dalam satu hari kita masih ingat 100% kegiatan tersebut gitu. Tapi kalau udah berlalu satu hari berikutnya pasti udah mulai lupa tuh 10%, tinggal 90%. Terus berlangsung sampai seminggu, tinggal 30%. Akhirnya ketika ditanya pas benar-benar dibutuhkan, ingatnya cuma tanggalnya doang. Nah itu kan, tapi kalau kita punya catatan, kapanpun kita mau ditanya itu, kita tetap punya catatannya, kita punya catatan sejarahnya. Yang kedua, catatan sejarah ya. Kita tahu bahwa kegiatan seci ini harus didokumentasikan sebagai catatan sejarah untuk bahan bekal generasi seci yang mendatang. Karena dengan melihat catatan sejarah itu, relawan-relawan baru yang baru bergabung bisa melihat dan menduplikasi apa sih yang sudah dilakukan senior-senior mereka selama ini gitu. Nah yang terakhir, yang tiga, ini memberi informasi. Kita menulis adalah untuk memberitakan, bukan memberitakan, maksudnya menginformasikan kegiatan seci kepada kalangan relawan,
donatur maupun masyarakat umum. Karena kalau kita tidak dokumentasikan, kita informasikan, itu sangat sayang sekali ya, kegiatan suci yang bagus, yang banyak dan yang bisa menginspirasi orang lain tapi tidak dilihat atau tidak diketahui oleh orang banyak. Kita tahu ya, kalau misalkan kita bisa lebih banyak memberi informasi kepada orang lain, tentu semakin banyak harapan orang yang bisa terinspirasi dan mau ikut berbuat kebaikan. Nah, apa saja sih yang ditulis? Tentu banyak yang definisi-definisi tentang menulis, terus juga teori-teori yang liputan yang harus dilakukan gitu. Cuma saya mencoba mensederhanakan dengan dari berbagai buku dan yang saya jalani, saya coba intisarikan 2 poin ini supaya memudahkan Sesong Sece ketika menulis gitu kan. Yang pertama adalah kejadian yang berdasarkan pengamatan. Ini adalah kumpulan informasi yang sengaja dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan atas sebuah kegiatan. Kalau saya biasa di lapangan, begitu liputan, biasanya saya setengah jam sebelumnya sudah sampai di lokasi. Saya amati dulu lingkungan sekitar, kondisinya, lokasi pembagian beras. Contoh misalkan pembagian beras ya, saya lihat dulu lingkungan sekitarnya, ngobrol-ngobrol dikit dengan PIC-nya segala macam. Kemudian berkeliling, melihat barisan warga yang megang kupon, terus ngobrol-ngobrol singkat. Artinya saya mencoba merekam berdasarkan pengamatan saya gitu. Itu mungkin nggak saya catat secara detail, nggak, tapi berdasarkan pengamatan dulu. Saya amati, nanti itu akan menjadi bahan untuk salah satu materi penulisan saya. Yang kedua adalah kisah atau pengalaman pribadi. Nah, di sini ya mungkin kalau seorang jurnalis ya, wartawan di lapangan itu memang dia tidak boleh beropini ya, maksudnya menyimpulkan sendiri karena jurnalis adalah memberitakan aja fungsinya. Tapi kalau di Sesong Sece sebenarnya bisa juga menceritakan pengalaman pribadi, karena Sesong Sece selain sebagai jurnalis Sece juga sebagai relawan yang mengalami, yang mengikuti dan merasakan kegiatan tersebut. Jadi hal-hal seperti itu bisa dituliskan oleh Sesong Sece nanti di tulisannya. Bagaimana Sesong Sece merasa senang, sedih, terharu dan lainnya segala macam. Tapi juga bisa Sesong Sece minta pendapat dari relawan lain yang mungkin punya pengalaman pribadi. Ya, jadi kalau ditanya apa boleh kita memberikan opini? Ya, kalau dalam berita tentu kita tidak boleh memberikan opini terhadap sebuah kegiatan itu ya. Tapi kita bisa menceritakan pengalaman pribadi kita selama mengikuti kegiatan. Itu yang membedakan kita dengan wartawan umum lainnya gitu. Next, ini saya coba gambarkan dalam satu bagan. Ini kalau dalai aslinya adalah bagaimana berita itu apa sih? Itu adalah sebuah peristiwa dan diberitakan. Cuma saya coba ringkaskan, artikel kita nanti, berita kita adalah sebuah kegiatan berdasarkan kegiatan pengalaman, pengamatan ditambah pengalaman pribadi. Ini kita gabung. Nah, ini menjadi berita yang akan kita tuliskan. Nah, namun informasi dalam kegiatan itu juga nggak bisa semau kita aja, maksudnya pokoknya saya tulis aja deh apa yang ada, apa yang perlu, tapi kita nggak mencatat justru hal-hal yang penting gitu. Dalam sebuah informasi, dalam sebuah berita itu minimal dia harus mengandung 5 unsur 5W1H ini, yang seperti kita tahu who, what, where, why, when, dan how. Ini penting karena sebagai informasi, kalau saya sebut informasi dasar, primer, ini harus ada, karena orang akan mereview minimal dari waktunya kapan, kemudian siapa yang terlibat, akan ditanya kegiatannya di mana gitu. Kalau kita nggak tuliskan itu, mesti nanti kita akan kesulitan juga buat orang yang baca
di mana menerka-nerka gitu kan. Sementara kita mencatatnya informasi-informasi yang justru nggak terlalu diperlukan. Jadi dalam informasi tersebut Sesong Sece minimal harus mencakup 5 unsur ini gitu. Nanti saya akan coba buatkan juga satu simulasi ya, bagaimana sih menerapkan ini ke dalam sebuah beritanya. Kemudian yang kedua, perasaan yang diungkapkan itu dari rasa ya. Jadi perasaan Sesong Sece selama mengikuti kegiatan tersebut bisa diungkapkan di sini. Misalkan rasa senang karena ternyata berkegiatan sosial itu merupakan hal baru buat Sesong Sece, bisa melihat senyum orang lain, Sece bisa merasa bahagia. Kemudian juga terharu menerima bantuan, merasa sukacita ketika menerima bantuannya, atau ketika Sesong Sece melakukan survei ke lapangan, melihat kondisi kehidupan mereka, pasti akan sangat memberikan warna yang berbeda gitu. Kemudian rasa sedih, sukacita, bahagia, nah itu bisa diungkapkan dalam catatan setelah kegiatan itu dilakukan. Nah ini saya sebutnya catatan kegiatan ya. Jadi kenapa perlu informasi seperti ini? Menurut saya nanti ketika Sesong Sece di lapangan bisa di list dulu nih, what, when, ini harus ada dulu di atas, baru nanti di dalamnya itu perasaan Sece. Jadi kalau misalkan nanti di slide kedua di perasaannya itu nggak ada informasi seperti ini, minimal di atas sudah ada. Jadi nanti ketika dibutuhkan data apa itu sudah ada gitu kan. Walaupun sih kedepannya diharapkan sudah bisa menjadikan satu artikel yang utuh. Cuma kalau memang khususnya yang belum pernah menulis, ini bisa jadi satu panduan awal ya untuk mulai menulis supaya nggak merasa terbebani. Saya contohkan misalkan kegiatan pembagian paket lebaran di Pademangan. Ini kita sebut what, apa sih kejadian tersebut. Kemudian when-nya kapan? Sabtu 16 April 2022. When jam 9. Kemudian where-nya, lokasi pembagiannya di Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian latar belakang, pasti kan sebuah kegiatan harus ada latar belakangnya. Mengeringankan beban warga di masa pandemi hari raya. Biasanya kegiatan Seci itu momentumnya ada bagi beras di bulan Ramadan, paket Imlek, atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Misalkan Seci Peduli, Seci Berbagi, itu juga dilakukan dalam rangka sosialisasi bulan 7 penuh berkah. Kemudian jumlah paket ini yang harus ada ya, karena sangat penting juga sebagai catatan laporan. Nanti juga kalau biasanya nanya berapa paket, nah Sesong Sece bisa jawab ada 1000 paket. Kemudian who, siapa aja sih yang terlibat, ada berapa orang, ya 30 orang, misalnya 10 komite, 20 cakom. Nah mungkin yang di how-nya ini kita perlu ada satu cara lagi ya, bagaimana sih kita bisa menceritakan bagaimana kegiatan itu berlangsung, bagaimana kegiatan itu, apa saja yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga jangan lupa isi paketnya itu perlu kita rinci, karena setiap kegiatan, setiap kota itu bisa beda-beda. Paket lebaran di Jakarta dengan paket lebaran di Medan mungkin beda. Jadi ketika Sesong Sece menuliskan Jakarta, mesti disebutkan satu paket itu berisi beras 10 kg, midai 10 bungkus. Nah, atau mungkin di daerah lain saya nggak tahu, kayaknya minggu depan mungkin akan ada tambahan minyak goreng 1 liter, mudah-mudahan. Nah, atau di tempat lain ditambah lagi ada masker. Nah, itu kan tentu beda-beda paket lebarannya, jadi mesti didetailin juga. Nah, kemudian juga penulisnya, fotografernya harus ditulis. Nah, ini yang untuk bagaimana sih kita menceritakan how-nya itu sebuah kegiatan tersebut berlangsung. Ini yang saya sebut tadi melalui pandangan mata, pengamatan. Kalau saya sebut dulu laporan pandangan mata ya. Biasa kalau wartawan-wartawan itu live gitu kan. Hari ini ada berapa orang yang ada
sekitar 200 orang yang melakukan ini ya gitu. Tapi kalau kita mungkin bisa direkam dulu dalam ingatan, kemudian dituliskan. Misalkan Sesong Sece mengingatnya dari pagi sudah beranjak siang, meski pembagian beras baru akan dimulai jam 9, namun sejak jam 8 antrean warga sudah penuh gitu. Nah, ini kan kita dapat dari pengamatan kita waktu datang itu kan. Jadi walaupun itu kegiatannya jam 9, tapi sebelumnya warga udah antri antusias gitu kan. Nah, di situ kita juga bisa lihat relawan dengan sigap dan ramah menyapa dan mengatur warga sehingga antrian itu tetap tenang, rapi dan teratur gitu. Ini yang mungkin membedakan antrian kegiatan pembagian sembako Seci dengan pembagian yang lainnya gitu kan. Kenapa mereka tenang sih? Nah, rata-rata mereka tenang karena mereka sudah pegang kupon di tangan gitu kan. Nah, di sini sambil nunggu itu kita juga sambil bisa interaksi sama warga. Kita minta ajak foto, Bu, Pak, kuponnya tolong pegang dong. Nah, kita jadi bisa sambil hal seperti itu yang bisa menambah wawasan bahan penulisan Sesong Sece. Kita bisa lihat senyum di wajah di warga. Dan mungkin kalau kita tanya, kalau kita lihat mungkin beras 10 kg itu biasa ya, tapi buat mereka kalau kita ngobrol-ngobrol itu sangat berharga buat mereka gitu. Rata-rata mereka bilang misalkan, oh saya jadi bisa nggak beli beras selama seminggu gitu kan. Nah kan seminggunya itu mereka bisa dialokasikan untuk hal yang lain, mungkin buat beli buku anaknya, buat alokasi pendidikan maupun yang lainnya. Hal kecil tapi sangat bermakna buat orang yang memang sangat membutuhkan. Nah, biasanya dalam proses pengamatan itu juga ini saya biasa sambil keliling apa yang kira-kira bisa diangkat dari kisah ini ya, dari pembagian ini kan. Kan kita kalau di Seci itu nggak hanya menceritakan 5W1H-nya juga ya, tapi kita harus ada kisahnya. Apa sih cerita di balik latar kegiatan tersebut gitu. Nah, ketika saya lihat ada seorang bapak yang megang kupon beras di tangan kiri dan celengan bambu di tangan kanannya. Nah, ini kan orang yang megang kupon di antara ratusan itu mungkin banyak, tapi yang megang celengan bambu Seci itu jarang gitu kan. Nah, ini bisa jadi satu key point kita buat mencoba berinteraksi dengan bapak tersebut. Boleh kita lihat jalannya tertatih gitu kan, seperti menahan sakit. Nah, ini saya pun mendekatinya, ini bahasa saya aja ya, maksudnya di lapangannya sih nggak harus seperti ini. Nah, mungkin kalau kita sebut interview, wawancara Sesong Sece, pasti akan merasa, aduh saya mah nggak bisa interview, saya nggak bisa wawancara. Halo, saya nggak bisa interview, saya nggak bisa wawancara. Nah, makanya mungkin saya sederhanakan ya, kita berbincang-bincang aja gitu kan, berbincang-bincang yang santai, tapi juga kita harus tetap rekam dan tahu catat poin-poinnya gitu. Jangan kasihkan bincang-bincang setelah selesai kita lupa gitu. Tadi ngomong apa ya, wah itu juga jangan sampai gitu. Artinya kita izin dulu, Pak, ngobrol-ngobrol ini saya rekam ya, boleh nggak? Oh, kalau mereka bilang boleh, baru kita mulainya rekam. Sebelum kita izin dulu, nanti kita akan, kalau jadi ini tulisan ini dan fotonya akan dipublish loh di website Seci maupun buletin Seci. Nah, kalau mereka merasa nggak keberatan, ya udah kita lanjutkan bincang-bincang kita. Nah, ini aja ya, maksudnya setelah bincang-bincang itu ketahuan namanya Bapak Nurdin, umurnya 45 tahun, dan kenapa dia jalannya pincang, ternyata dia baru sembuh pasca stroke 6 bulan lalu. Nah, Pak Nurdin ini sebenarnya udah lama mengenal Seci itu. Dia warga Pademangan juga, dan dia tahu banyak warga-warga tetangganya yang menerima bantuan dari Seci, program bebenah kampung. Jadi selain bagi beras, Seci juga sejak tahun 2008 sudah melakukan program bebenah kampung di wilayah tersebut. Nah, ini data-data ini sih bisa kita dapatkan juga dari misalkan sebelum liputan, atau pas mau menulisnya Sesong Seci bisa set dulu di website Seci, kira-kira bebenah kampung
Pademangan itu ada apa aja, sudah berapa rumah, ini bisa sebagai memperkaya tulisan kita gitu. Nah, setelah interaksi itu dapat nih statement dari Pak Nurdin. Dia mengucapkan terima kasih terbantu dengan kegiatan sosial dari Seci. Nah, ada satu poin yang menurut saya ini yang justru angle yang capture yang harus kita tonjolkan, bahwa dia kalaupun dia nggak dapat bantuan, dia nggak masalah karena ada banyak warga lainnya yang lebih kekurangan yang sangat membutuhkan. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang kita perlu angkat lagi ya ke masyarakat, bahwa sebenarnya banyak loh orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu mampu tapi mereka memikirkan orang lain yang di bawah mereka gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kita angkat di masyarakat untuk menginspirasi mereka. Nah, Pak Nurdin ini juga membuka warung kelontong di rumahnya, kecil tapi ya dia bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Nah, yang uniknya Pak Nurdin ini dulu misalkan dia tahu tetangganya ada yang dapat program benar rumah, kemudian ada sosialisasi Seci dan celengan bambu di Pademangan. Nah, Pak Nurdin ini ternyata juga salah satu warga yang mendapatkan celengan bambu itu, dan membedakannya dia menempatkan celengan bambu Seci itu di warungnya. Jadi kalau ada pelanggan yang habis belanja, kemudian dia tawarkan mau donasi atau enggak, kalau ada sisa kembalian 1.000 atau 500 rupiah dia tawarkan, ataupun dia sendiri mungkin ada sisa itu dia akan masukkan ke dalam celengan bambu tersebut. Oke. Nah, ini yang tahap tadi perasaan Sesong Sece setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ini bukan, menurut saya ini bukan opini, tapi ini adalah perasaan Sesong Sece setelah mengikuti kegiatan itu. Jadi bisa sampaikan bahwa Sesong Sece merasa terharu. Ternyata di tengah keterbatasannya Pak Nurdin mau menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu orang lain. Ia bahkan lebih memikirkan orang-orang lain yang lebih membutuhkan di lingkungannya. Dan yang terpenting adalah semangatnya sembuh dari sakitnya sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah, ini juga bisa dimasukkan Sesong Sece di laporan kegiatannya. Saya merasa bersyukur bisa ikut langsung dalam kegiatan paket ini, di mana saya bisa melihat langsung bagaimana bagian warga menerima paket lebaran dari Seci. Nah, jadi dari kegiatan, kemudian pengamatan, kemudian interaksi, dan masukan perasaan Sesong Sece saat di lapangan. Menurut saya itu cara yang paling simpel untuk menuliskan sebuah cerita kegiatan. Nah, ini saya contohkan juga sebenarnya apa yang sudah dilakukan ini sudah dilakukan cukup lama ya. Ini sebenarnya dari tahun 2016 ada dari relawan Aceh Utara ya melakukan ini, dan kebetulan saya lihat arsip-arsipnya sepertinya cukup relevan untuk diterapkan sebenarnya di masing-masing komunitas, terutama relawan yang di misi amal yang mungkin dalam setiap kegiatannya akan membutuhkan interaksi berkali-kali. Nah, cara mendokumentasikannya tentu ini beda ya, maksudnya nggak sekali nulis, sekali kunjungan, catat, tulis, terus kita kirim ke Trinwan Yayasan. Kalau yang ini mungkin kita bisa berharap bisa lebih in-depth ya, jadi bisa sekali, bisa 3 kali, 4 kali sampai ada perubahan hidup dari penerima bantuan tersebut. Nah, ini contohnya misalkan Sesong Sece melakukan kunjungan kasih ya. Kunjungan kasih yang pertama, nama kegiatannya apa, nama pasiennya, kemudian waktunya kapan sih, nah, kemudian lokasinya ini dituliskan aja di dalam format Word. Terus kemudian bantuan yang diberikan, bantuan biaya hidup yang tidak ditanggung BPJS, jumlah relawan, teks, penulisnya, dan fotografernya. Nah, ini salah satu contohnya, maksudnya nih fotonya sebenarnya ada banyak, cuma saya tempatkan contohnya adalah yang 2 aja yang utama. Bagaimana relawan pertama kali mungkin bertemu dengan
pasien tersebut, Bapak Koalyong. Kemudian juga ada catatan ya, maksudnya dokumentasi tanda bukti terima bantuan. Nah, setiap foto itu juga Sesong Cece perlu dikasih keterangan, karena kalau nggak ada keterangan orang akan susah juga menebak-nebaknya kan. Ini relawan ngasih celengan, ada apa maksudnya gitu kan, apa celengannya berisi, ada isinya atau tidak. Nah, tapi kalau kita jelaskan di keterangan kan akan lebih rinci, akan lebih jelas bahwa celengan bambu itu untuk mengajak pasien tersebut untuk juga turut berbuat kebajikan. Nah, menurut saya Sesong Cece perlu tuliskan juga teksnya ini dalam bentuk Word, kemudian di fotonya itu dikasih keterangan, misalkan ada foto 1 sampai 10, itu masing-masing di bawah nanti dikasih keterangan foto 1, keterangan foto 2, keterangan foto 3. Nah, di catatannya Sesong Cece bisa tulis seperti ini, misalkan kalau memang benar-benar Sesong Cece kesulitan menulisnya, ya bisa dilakukan lewat cara hal yang mudah seperti ini dulu. Misalkan kami bertiga, Heri Sesong, Puspa dan Neti, setelah selesai bedah buku bersama-sama mengunjungi Koalyong untuk memberikan bantuan transportasi ke rumah sakit. Nah, di situ dituliskan juga bagaimana pasien tersebut menyambut dengan senang, dan tapi dia juga ternyata down ya, karena orang sakit kan biasanya mentalnya mellow gitu. Dia tanya kenapa dia belum sembuh-sembuh, padahal kan mungkin berobatnya juga baru kan. Nah, relawan di situ memberikan semangat segala macam, dorongan untuk sembuh. Ini dituliskan juga di dalam kunjungan tersebut. Mungkin itu Sesong Cece kalau memang takut lupa bisa juga direkam, bisa juga dibuat catatan-catatan yang kecil dulu. Jadi nanti setelah selesai kegiatan baru dituliskan di dalam komputer di Word gitu. Kemudian relawan juga selain itu juga memberikan celengan bambu beserta buah dan buletin suci. Dan dijelaskan celengan bambu ini sebagai kesempatan Koalyong untuk turut berbuat kebajikan. Nah, di sini ada yang saya biru itu adalah yang highlight, yang statement yang penting-penting dari hasil kunjungan tersebut adalah bahwa keinginan dia untuk sembuh, dia ingin jadi donatur dan jadi relawan suci. Nah, ini kan mungkin untuk awal kita belum tahu ya apa benar nanti masa sih dia menjadi relawan gitu. Itu bisa jadi bahan pembuktian kita nanti di ujungnya, kalau pasien ini sembuh bener nggak sih ini. Nah, ini catatan-catatan ini tetap kita simpan dan dokumentasikan. Begitu selesai kegiatan, saran saya sebaiknya harus langsung dibuat tulisannya, karena kalau tidak saya yakin Sesong Cece akan makin kesulitan buat memulainya itu. Nah, ini kunjungan kasih yang kedua ya. Kalau tadi di tanggal 3, yang ini 14 Februari. Bisa dilihat di sini Sesongnya memberikan bantuan, Sesong Tan Suranto, dan ini Heri Sesong ya. Jadi dia sebenarnya relawan misi amal gitu, tapi punya semangat untuk mencatat sejak sejarah pasien suci ini. Jadi dari mulai perjalanan pertama sampai terakhir itu dia catat dan rekam gitu kan. Dari tujuannya sebenarnya apa sih Om Cece? Tujuannya adalah ketika nanti kita mau pasien ini sembuh, ketika kita mau jadikan satu artikel utuh atau video utuh, ini akan jadi satu kisah yang berkesinambungan. Jadi kita akan punya gambaran lengkap tentang pasien tersebut. Setiap kunjungan sebaiknya harus dibuat catatan seperti ini. Nah, kita lihat di kunjungan kedua ini pasien tersebut udah kelihatan lebih segar. Ini perlu kita sampaikan juga kan. Kemudian juga pengeluaran dari pasien tersebut, karena dia kan kebetulan tidak ada keluarga ya, jadi tinggalnya itu kalau nggak salah di sebuah kelenteng di daerah Pinang Sia ya. Nah, ini kemudian juga kalau mau berobat ke rumah sakit Dharma dia harus naik apa aja, kebutuhan transportasinya, kemudian bantuan yang dibutuhkan apa aja gitu.
Oke. Nah ini yang kunjungan berikutnya ya, di 29 Desember 2016. Kita lihat pasiennya udah lebih segar ya, dari fotonya aja udah kelihatan kan semangatnya, cerianya, dan memang ini butuh kerjasama sih dari tim Misi Amal dan relawan Censame juga untuk mendokumentasikan ini. Jadi masih diskusi juga, maksudnya kira-kira mau ada kegiatan seperti apa aja gitu selama kunjungan, kemudian di momen-momen apa aja yang akan ada sebuah kegiatan besar, sehingga kita bisa melibatkan juga relawan-relawan lainnya gitu. Jadi nggak hanya, biasanya kan cuma ada relawan Misi Amal ada 2-3 orang, nah kali ini bisa melibatkan banyak relawan gitu, merayakan Natal bersama di daerah Depok. Nah Ko Aliyong ini pasca operasi ini dia tinggal memang di sebuah pemakaman di daerah Depok. Nah, alasannya sendiri karena di daerah situ memang sepi ya, jadi mungkin buat dia lebih cocok untuk lebih tenang, kemudian juga udaranya lebih bersih, sehingga minim polusi lah kalau di daerah sana, sehingga menurut dia akan lebih cepat untuk pemulihan kesehatannya gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, ketika ini dijadikan sebuah artikel berita di majalah ataupun di website, jadi kita nggak hanya menceritakan satu kisah aja, maksudnya pasien ini adalah Jab Kiam Long, pasien ini menderita ini, kemudian sembuh. Nah sembuhnya itu kita hanya menceritakan lewat tulisan, tapi kita nggak punya dokumentasi foto-fotonya ketika awal mula ketemu Seci, ketika mulai ada pendampingan, bagaimana relawan mendampingi, itu kita nggak punya. Kalau kita cuma hanya mengandalkan liputan sekali. Nah ini yang membedakan Sesiong Sece yang kenapa bisa menulis lebih in-depth, karena Sesiong Sece itu terlibat di dalamnya gitu. Saya sendiri pernah misalkan liput pasien kasus Seci ya, saya hanya datang di terakhir gitu ketika sembuh. Itu pasti nggak akan sedalam dan se-in-depth ini gitu, baik narasumbernya maupun foto-fotonya itu nggak akan sekaya ini. Karena saya merasa ketika saya pertama kali bertemu dengan pasien tersebut, dibanding dengan pasien tersebut ngobrol dengan relawan yang udah sering, itu pasti akan beda. Ketika ngomong, saya tanya gitu, saya sebagai ini, pasti ngobrolnya juga nggak akan panjang gitu. Jawabnya akan singkat-singkat aja. Gimana Pak perasaannya? Ya baik. Gimana Pak ini? Ya terima kasih gitu. Tapi kalau misalkan relawan yang tersebut yang biasa dampingi, yang biasa datengin, pasti akan kata-katanya tuh bisa lebih panjang, bisa lebih menyentuh. Ungkapan perasaan dia akan lebih terbangun ya. Karena orang cenderung akan bercerita terbuka itu kepada orang yang dia rasakan sudah lebih nyaman gitu. Kalau misalkan baru pertama kali bertemu, pasti dia nggak akan bisa bercerita secara panjang lebar gitu. Dan ini saya sudah alami ya. Jadi kalau Sesiong Sece mungkin di awal, kedua, ketiga sampai pasien sembuh itu, kemudian juga merasa oh kisah ini udah sembuh nih pasien ini, kita harus angkat jadi sebuah cerita. Nah ini bisa dibahas di tim komunitasnya di Amal dengan relawan Censame di komunitas. Ini kita bisa bisa mulai diliput jadi satu kisah yang utuh dan mendalam. Nah bisa ngobrol nih nanti dari Sesiong Sece bisa kasih nih catatan-catatan yang tadi, foto, keterangan foto, terus hasil setiap kunjungan apa disampaikan ke relawan Censame-nya yang mau menuliskan ini jadi satu kisah. Atau misalkan di relawan Censame-nya belum bisa atau nggak bisa untuk menceritakan ini, boleh menginformasikan ke tim kami, tim majalah Seci maupun ke Daya TV. Jadi kita bisa kita liput bersama, tentunya harus dengan Sesiong Sece yang udah biasa datang, supaya suasananya juga terbangun natural gitu. Karena kalau kita nggak ada Sesiong Sece, kita datang sendiri doang, apalagi dengan
bawa kamera, bawa name tag-nya, pakaian dan seragamnya beda gitu, udah kelihatan wartawan banget ya, orang pasti aduh udah grogi duluan. Yang tadinya biasa bisa ngomong panjang lebar, bisa kata-katanya menyentuh, itu pasti jadi ada yang biasanya jadi malah canggung gitu kan. Nah ini menurut saya ya satu hal yang saat ini perlu dikembangkan lagi supaya kisah-kisah Seci ini bisa terdokumentasikan secara lebih lengkap, utuh, dan mendalam. Karena kalau kita cuma hanya memberitakan perjalanan kesembuhannya itu akan gimana ya? Banyak organisasi lain yang melakukan gitu kan. Pasien ngajin bantuan di operasi sembuh selesai gitu kan. Tapi kan di Seci enggak. Kita justru mengangkat adalah interaksinya gitu. Bagaimana pendampingan dari relawan Seci itu kepada pasien tersebut gitu. Bagaimana relawan memberikan semangat ketika pasien tersebut sedang down, kemudian pasca operasi, ayo Pak, mungkin diajak. Rata-rata orang juga nggak semua gampang itu menyetujui operasi, dan kalau lihat dari catatan, relawan meyakinkan juga ke pasien tersebut supaya mau dioperasi. Kemudian juga interaksi ya, kalau kita lihat kenapa relawan sampai mau merayakan Natal dengan pasien tersebut. Nah ini kan perlu kita angkat ya, interaksi seperti ini yang menjadi kekuatan ciri khas dari Yayasan Buddha Seci. Kemudian ketika relawan pasien tersebut juga mau berdonasi dengan Seci, dia mau menerima celengan bambu dan bersumbangsi menyerahkan hasil celengan bambunya. Nah ini kan relevan dengan nyambung ya dengan catatan kita yang pertama, yang waktu ditanya awal-awal kasih celengan bambu, pasien tersebut mengatakan, ya saya akan kalau udah sembuh saya mau jadi relawan, mau jadi donatur. Nah ini kan juga jadi satu bahan gimana ya, pembuktian kita juga gitu kan. Oh ternyata apa yang disampaikan itu benar loh, di ujungnya itu ternyata seperti ini gitu. Nah jadi ini sih yang menurut saya perlu Seci khususnya di misi amal ya, untuk mau juga untuk membuat catatan-catatan seperti ini supaya membantu kita dalam mendapatkan kisah-kisah yang in-depth seperti ini. Karena saya yakin relawan yang punya kesempatan baik untuk berinteraksi dengan pasien kasus secara mendalam ini adalah relawan-relawan yang di misi amal gitu. Kalau yang relawan Cansanmi komunitas juga mungkin terbatas gitu. Mereka bisa ikut kunjungan kasih, bisa juga ikut meliput bagi beras, bisa juga ikut donor darah kan, bisa luas. Tapi kalau Seci yang memang di misi amal itu fokus gitu mendampingi misalnya, itu saya yakin akan punya banyak kisah gitu. Nah mungkin nggak semua kisah di misi amal Seci perlu lengkap seperti ini, tapi Seci bisa merasakan feelingnya gitu. Kira-kira wah ini akan jadi kisah yang bagus, itu mulai didokumentasikan. Jadi supaya tujuannya apa? Supaya kita juga selama ini kan kalau kisah-kisah Seci Indonesia selalu ya, dalam tanda kutip ya, agak kurang in-depth, kurang mendalam gitu. Nah setelah saya merenung mengevaluasi kenapa ya, oh ternyata salah satunya adalah kalau di Malaysia itu cukup mendalam karena foto-fotonya juga lengkap, catatan sejarah lengkap, karena ada relawan-relawan yang memang menuliskannya langsung gitu kan. Nah kalau yang di Indonesia lebih cenderung banyak kita ada relawan nulis cuma mungkin lebih 1 kali 2 kali, jarang yang ada in-depth sampai ini. Kalau saya lihat kurang lebih ada 30 kunjungan, ada 30 catatan. Jadi ketika mau ditulis model apapun, bahannya lengkap kayak kita. Maksudnya kita tinggal bikin satu liputan, wawancara khusus, kemudian kita rangkum, kita bikin kerangka karangan segala macam, kerangka tulisan ya, bukan kerangka karangan, kerangka tulisan. Nah jadilah kisah seperti ini. Oke. Nah
alur bagaimana sih dalam Sesiong Seceh itu menuliskan sebuah berita. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan tersebut dulu ya, karena saya sering dapat pertanyaan gini, Sesiong boleh nggak saya nggak ikut kegiatan tapi saya nulis. Saya tanya lah, gimana caranya tuh Sesiong Seceh? Nah ternyata ini ada relawan yang ikut tapi dia nggak bisa nulis. Nah dia cerita ke saya, nelpon saya gini nih. Nah saya sempat bingung kira-kira jawab apa enggak ya, tapi akhirnya saya putuskan sebenarnya enggak gitu. Tetap yang menuliskan itu harus yang memang mengikuti kegiatan tersebut, karena kan kita juga prinsipnya adalah Chen Sanmei ya. Chen itu di depan benar, kebenaran, kebajikan, keindahan. Kenapa saya cenderung nggak setuju kalau misalkan relawan yang nggak meliput tapi dia jago nulis, dia menuliskan itu? Karena apa yang disampaikan itu pasti bisa berkurang, bisa lebih, bisa akhirnya masuk dalam opini, ditambahkan walaupun nggak sengaja ya, akhirnya jadi tambah-tambah, jadi akhirnya nggak sesuai lagi dengan apa yang terjadi. Jadi menurut saya siapapun sebenarnya yang mengikuti kegiatan, dia harus bisa menuliskan catatan, dia harus bisa menuliskan laporannya. Kemudian setelah dalam kegiatan itu juga mulai mencatat dan merekam. Mencatat itu mungkin dalam tulisan dulu, catatan kayak catatan singkat gitu. Kemudian merekam juga bukan dalam harus dengan handphone segala macam, tapi bisa juga dengan mengamati ya, mengamati situasi, itu kita sebut juga merekam. Kemudian setelah itu menuliskan catatan kegiatan atau laporan. Ini harus segera setelah selesai kegiatan harus dituliskan. Kalau saran saya sih begitu selesai kegiatan, Sesiong Seceh copy file, foto, langsung sekalian tuliskan catatan-catatan tersebut ke dalam dokumen Word. Mulai mungkin dari 5W1 nya dulu dirinci, Word-nya apa aja nih, ada nggak? Jadi 5W1 hanya itu udah ada di depan, kemudian baru Sesiong Seceh masukkan apa yang Sesiong Seceh amati, apa yang Sesiong Seceh rasakan di lapangan. Kemudian kalau misalkan kegiatan itu memang bagi kupon, bagi beras sekali ya, itu bisa dibuat artikelnya, kirim ke kita. Cuma kalau yang misalkan kunjungan kasih, pasien kasus, nah sebaiknya disimpan dulu, mungkin di dalam laporan komunitas hasil kunjungan kasihnya disimpan dulu. Nanti ketika memang Sesiong Seceh udah merasa ini bisa diangkat jadikan satu laporan kisah yang utuh, baru kita bisa liput bareng dengan tim Chen Sanmei komunitas maupun dengan tim dari media Seci. Nah ini satu lagi, kita juga selain website ada juga media sosial ya, biasa ada Instagram, Facebook, kemudian TikTok dan Twitter. Yang untuk berita-berita singkat yang cepat, yang membutuhkan hal-hal yang cepat untuk diketahui masyarakat, kita menggunakan media sosial. Ini bentuknya sebenarnya simple ya, simple dan bisa melalui WA aja kirim pengirimannya. Nanti bisa dikirimkan ke saya untuk dipublish di Facebook maupun Instagram Seceh Indonesia. Nah, namun walaupun simple, sebenarnya ada satu syarat utamanya juga. Dia harus fresh gitu. Jadi harus benar-benar kejadian yang hari itu terjadi, langsung dikirimkan hari itu juga. Jadi agak kurang pas sih kalau misalkan berita 2 hari kemudian dikirim buat media sosial. Itu nilai beritanya, nilai kebaharuannya itu udah hilang. Orang itu justru pengen tahu di medsos itu adalah keunggulannya dari kecepatannya gitu. Nah kecepatan tapi juga dengan data dan isi yang akurat ya tentunya. Nah ini saya contohkan satu format pengiriman teks untuk medsos yang dibuat oleh tim Seci Bandung ya. Jadi kurang lebih walaupun singkat, tetap saya berpedoman 5 unsur ini harus ada di dalamnya. Tinggal Sesiong Seceh kreasikan kira-kira bagaimana menempatkannya, mungkin bisa dibolak-balik gitu kan. Mulai dari kalau
Kalau ini kan dari kapannya dulu, bisa juga dari what-nya dulu, bisa juga dari who-nya dulu. Jadi banyak cara sih. Atau why-nya dulu juga bisa. Cuma mungkin untuk template awal, kalau emang agak sulit ya boleh juga seperti ini. Apa sih kegiatan tersebut? Ya, peresmian jembatan Cipai Asih Cikawung di Cianjur, Jawa Barat. Hari ini Selasa 29 Maret, ini adalah when-nya kan. Lawan Seci Bandung, Cianjur, dan Jakarta meresmikan jembatan Cipai Asih Cikawung. Ini what. Di Desa Cikawung, Kecamatan Cempaka Mulia, Cianjur, Jawa Barat. Where. Jembatan ini merupakan jembatan ke-6 dari 7 jembatan yang sudah dibangun Seci Bandung. Ini how many-nya. Sebenarnya bisa how many itu bisa juga nanti dari jumlah relawan yang datang segala macam, itu bisa di artikel berikutnya. Nah, bagaimana nih how-nya kurang lebih seperti ini ya. Saya nggak bacain. Tapi ada juga why-nya dari kepala desanya gitu, bahwa kita perlu tahu juga kenapa sih Seci bangun jembatan di daerah itu. Nah, ternyata why-nya itu terjawab dari statement kepala desa tersebut, bahwa daerah situ walaupun Cianjur itu kan nggak terlalu jauh dari Jakarta ya, ternyata kalau ke dalam-dalam itu juga masyarakatnya masih belum ini juga, dari sarana prasarana itu masih ketinggalan walaupun nggak jauh dari ibu kota gitu kan. Nah, ini seperti biasa standar foto, nama teksnya, kemudian kita pasang juga tagarnya. Di sini ada Seci Indonesia, Seci Sinarmas. Ini penting juga supaya ketika nanti orang search di media sosial itu bisa langsung ketemu apa yang kita posting tersebut. Ini tagar lah. Jadi di Facebook, Instagram itu kita pakai tagar. Kalau untuk TikTok mungkin dia tagarnya lebih beda lagi. Nah, ini yang terakhir. Menulis itu makin mudah jika pertama Seci punya visi dan motivasi ya. Jadi ini saya dulu awal-awal saya menulis, saya juga backgroundnya bukan dari seorang penulis ya. Jadi saya sama belajar learning by doing, saya coba baca-baca buku, dan akhirnya ada satu buku yang menarik perhatian saya agar menulis mengarang bisa gampang gitu kan. Kalau dulu saya menulis cerita anak, saya punya tujuan bagaimana memasukkan pesan-pesan kebaikan dalam sebuah cerita anak, cerpen ya dulu ngetopnya di majalah Bobo, Kompas Anak segala macam. Kita punya misi bagaimana memasukkan pesan-pesan moral ke dalam tulisan. Nah, kalau sekarang kan tujuan Seci pasti kurang lebih sama, walaupun latar belakangnya adalah kegiatan Seci, bagaimana menjernihkan aliran jernih ke masyarakat ya melalui berita-berita kegiatan Seci. Kalau kita punya tujuan, kalau kita punya misi, pasti akan lebih enak jalannya gitu. Kalau dulu saya kan waktu misalkan masih kuliah nulis itu punya tujuannya apa nih? Oh, supaya dapat honor gitu kan, supaya dapat uang dari majalah. Kalau kita dipublish kita dapat uang. Nah, kalau Seci pasti tujuannya lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi. Bagaimana supaya kegiatan-kegiatan Seci yang inspiratif ini bisa lebih banyak dibaca oleh masyarakat. Jadi sehingga bisa lebih banyak menginspirasi orang lain untuk berbuat kebajikan. Nah, menulis juga makin mudah kalau kita punya komitmen gitu. Kita harus komit dulu terhadap diri sendiri bahwa saya harus selesaikan tulisan ini dalam waktu 1 hari 2 jam. Lama-lama makin dekat 1 jam tulisan saya harus selesai gitu. Harus punya tekad, harus punya semangat, karena kalau enggak kita ngetik, nulis, mulai terus wah lupa bikin kopi dulu, kopi 5 menit, pas duduk wah ya kuenya belum ada, kita balik lagi nyari kue. Habis itu nyiapin kue, wah ngopi dulu kayaknya lebih enak, oh ngemil dulu ya. Akhirnya setengah jam itu kita nggak ngapa-ngapain, tapi depan komputer kita udah ngopi, udah makan kue segala macam. Jadi fokus dulu di tulisan segala macam. Kalau emang sesuatu ada kebiasaan apa yang perlu itu siapkan sebelumnya gitu kan. Jadi ketika udah di depan komputer menulis udah langsung start gitu kan, jadi nggak terganggu dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian menulis makin mudah kalau kita
menerapkan 3N ini dalam kita menulis ya. Ini niteni, ini bahasa Jawa, mengamati, seperti yang tadi saya sebut tadi, niroke, meniru, dan terakhir nambahi. Jadi kalau penulis itu sebenarnya dia bisa mengamati dari hasil apa yang dia lakukan, apa yang dia ikuti, itu bisa jadi sebuah karya tulisan. Kemudian juga kita harus bisa meniru, ini dalam tanda kutip bukan artinya menjiplak ya. Jadi Susung Cice bisa juga baca-baca artikel-artikel sejenis yang tentang kegiatan Seci, mungkin dari website Seci Indonesia, buletin, majalah, atau kalau Susung Cice bisa bahasa Inggris atau Mandarin tuh lebih bagus lagi, bisa memperluas wawasan bagaimana sih angle penulisannya gitu. Bisa kita bedah, maksudnya oh kalau ini kok alur penulisannya seperti ini, dia nggak harus dari sini tapi bisa dari sini, walaupun ujungnya akhirnya sama, membuat pembaca menjadi terharu. Nah ini yang niroke ini maksudnya meniru alurnya, jalan ceritanya gitu, bukan arti meniru menjiplak tulisannya gitu. Kemudian menambahi, jadi dari apa yang udah kita amati, kita pelajari itu, kita coba tambahin apa yang nggak ada di dalam tulisan-tulisan tersebut. Kalau saya dulu misalkan, wah di cerpen saya apa ya yang kira-kira unik gitu, nah biasanya saya tambah pantun yang ada di penulis-penulis lain gitu. Jadi walaupun mungkin idenya sama ya, tentang misalkan kancil yang pintar gitu, tapi adegan-adegan itu akan bisa beda gitu. Walaupun secara umum itu menggambarkan adalah hewan yang cerdas gitu, tapi kisah-kisahnya itu kita bisa variasikan gitu. Karena sebenarnya nggak ada ide yang benar-benar baru, original selama saya menulis segala macam dan diskusi dengan penulis-penulis lain, nggak ada ide yang benar-benar baru gitu. Yang ada adalah ide lama yang ditambahin sehingga menjadi baru gitu. Kemudian menulis makin mudah jika kita punya keyakinan ya, bahwa pertama setiap orang pasti bisa menulis. Di dalam buku ini dituliskan menulis itu adalah cuma perlu skill mendasar, setiap orang pasti bisa, karena kalau dia di sekolah SD, SMP udah diajari menulis ya, SMA apalagi kan pasti udah bisa memasukkan teknik-teknik menulisnya. Dan kita harus punya keyakinan nih bahwa kalau ini nggak ditulis nih sayang banget gitu, akan berlalu hilang begitu aja gitu. Nah ini harus ditanamkan juga hal seperti ini, karena kalau master bilang kan sejarah yang tidak dicatat itu akan berlalu begitu aja, dan jangan sampai hal-hal momentum yang bagus ini justru nggak tercatat gitu. Kemudian yang kelima ya, penulis itu dia harus banyak membaca sih kalau mau lancar menulis ya. Jadi harus punya hobi dulu, hobi membaca ya, minimal baca berita, baca status orang juga boleh. Minimal apa? Kita kan juga kadang sebenarnya udah bisa menulis ya, menulisnya dari hal yang sederhana, bikin status, bikin capture apa gitu, itu kan juga mengungkapkan perasaan kita gitu. Nah kalau kita banyak membaca, wawasan kita akan bertambah gitu, minimal dari segi kosakata, pemilihan kata. Kemudian juga membaca ini adalah vitamin bagi seorang penulis. Kalau misalkan kita tahu petani itu supaya tanamannya subur kan dia kasih pupuk ya. Nah pupuknya penulis itu ya itu sumber bacaan gitu. Semakin banyak dan berkualitas sumber bacaannya, maka tulisannya juga akan lebih kaya. Nah yang terakhir ya ini mulai untuk menulis gitu, jangan terlalu terbebani dengan wah menulis itu sulit. Enggak, kita bisa karena kita biasa gitu kan. Sekali nulis, 2 kali mungkin hasilnya belum terlalu bagus, mungkin kita baca oh masih biasa banget, oh ya biarin aja gitu, yang penting kita selesaikan gitu. Karena kalau kita baca ini tulisan saya biasa nih, nggak mau nulis, nggak selesai gitu, wah itu makin lebih down lagi. Saya yakin kalau kita mau ngerjakan sesuatu dan nggak selesai di ujungnya, motivasi kita pasti akan drop, motivasi kita akan turun dan semakin menambah
membenarkan ya tanda kutip pikiran negatif kita bahwa menulis itu sulit. Tapi kalau kita misalkan menulis dan menyelesaikan gitu, pasti akan menjadi sumber motivasi kita juga bahwa kita bisa loh, ternyata menulis itu memang bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kawan-kawan, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Setsong Sece sudah mendengarkan sharing saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberi motivasi buat Setsong Sece untuk mulai menulis, karena jujur mempersiapkan ini saya agak perjalanan cukup panjang juga ya. Saya mesti ulik-ulik dulu buku saya yang lama, buku saya yang baru. Akhirnya ya pengalaman saya, akhirnya saya coba sederhanakan ke dalam materi PPT ini. Mudah-mudahan dengan sederhana ini Setsong Sece bisa lebih mudah petanya untuk melakukan pencatatan sejarah Sece itu. Kanan semua.